Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Buswatun Hasanah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Purworejo. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Rendita Wahyu Agnesi, akan melakukan kegiatan pra-observasi, kegiatan supervisi akademik. Bu Rendita ini, beliau adalah guru kelas 4B di SD Negeri 1 Srem. Selamat siang Bu Dita. Selamat siang Bu Uswatu. Apa kabar hari ini Bu Dita? Alhamdulillah sehat Bu Uswatu. Alhamdulillah. Tadi lancar ya kegiatan belajar mengajarnya hari ini. Alhamdulillah. Baik Bu Dita, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu bahwa saya meminta tolong kepada Bu Dita untuk kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Dita. Baik Bu Dita, sebelumnya ingin saya tanyakan untuk kegiatan supervisi yang akan dilaksanakan di kelas Bu Dita besok itu materi apa ya? Materi penyajian data. Materi penyajian data, berarti ngumpul matematika ya. Nah, Bu Dita, untuk tujuan pembelajarannya apa ya? Tujuan pembelajaran di sini nanti siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat menyajikan data berdasarkan diagram batang, diagram garis, dan juga tabel. Begitu ya, begitu. Untuk area pengembangannya sendiri yang akan dikembangkan oleh siswa ini apa kemampuan apanya begitu? Jadi nanti yang ingin saya kembangkan di sini kemampuan dalam siswa membedakan antara bagaimana cara membuat tabel, membuat diagram garis, bagaimana cara membuat diagram batang dan diagram lingkaran. Jadi seperti itu. Ya, berarti yang akan dikembangkan oleh Bu Dita terhadap anak-anak itu nanti pada kemampuan anak-anak untuk membedakan bagaimana menyajikan dalam bentuk tabel, bagaimana penyajian dalam bentuk diagram batang, bagaimana dalam penyajian diagram garis seperti itu. Nah, baik Bu Dita, untuk strategi yang sudah Bu Dita persiapan, Strategi diferensiasi. Strateginya strategi pembelajaran diferensiasi. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran diferensiasinya ini nanti dipetakan berdasarkan apa ya Bu Dita? Diferensiasi proses. Diferensiasi proses, kemudian siswa disiapkan atau siswanya mengelompok, ya dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar. Siswa dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajarnya ini nanti akan dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Nanti kesiapan belajarnya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang sudah siap, lalu kelompok yang cukup siap, dan yang terakhir kelompok yang masih perlu bimbingan. Jadi ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Untuk kelas Bu Dita sendiri jumlah siswanya ada berapa? 24. Berarti nanti rata-rata ada 8 siswa dalam satu kelompoknya, yang nantinya akan dibagi ke dalam kelompok yang sudah siap belajar, cukup siap, dan perlu bimbingan dalam materi ini ya, dalam materi penyajian data. Bu Dita, kira-kira untuk setelah strategi tadi yang Bu Dita sampaikan, adakah hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi Bu Dita besok dalam kegiatan proses belajar mengajarnya? Ada ya Bu Uswatun, karena di kelas saya itu ada anak yang hiperaktif gitu ya. Jadi dia kurang fokus, sehingga kalau di kelas itu suka mengganggu temannya karena dia kurang fokus. Jadi nanti saya khawatiran saya itu saat pembelajaran, nanti saat berkelompok ada satu anak ini mengganggu dalam aktivitas di kelompoknya. Nah, hiperaktifnya itu seperti apa? Mungkin bisa Bu Dita jelaskan. Nah, dia itu kalau fokus itu sebentar, lalu setelah itu dia
pemikirannya kemana-mana seperti itu loh Bu, tidak bisa fokus di materi itu. Dan dia berarti kalau ketika mengerjakan sebentar biasanya nanti fokusnya dia bermain atau mungkin mengganggu teman seperti itu ya biasanya. Nah, anaknya ini hiperaktifnya berarti hiperaktifnya tapi ke arah apa ya, tidak negatif ya, karena dia mengganggu orang lain. Nah, solusinya yang kita persiapkan untuk mengatasi anak tersebut itu seperti apa? Mungkin saya pada saat berkelompok saya mungkin akan memutar atau saya akan memberikan pengawasan lebih terhadap kelompok itu dan memberikan arahan agar para siswa ini dapat kembali fokus pada mengerjakan materinya tadi. Ya, baik. Diskusi. Ya, berarti dalam kegiatan kelompok, diskusi kelompok tersebut tidak akan mencoba melakukan pengawasan kepada seluruh kelompok ya, dan ya pengawasan yang lebih untuk anak tersebut. Selain itu juga memberi bimbingan pada anak-anak yang lain agar tetap fokus pada pembelajaran. Nah, tadi kan Bu Dita sampaikan bahwa pengelompokan itu berdasarkan kesiapan belajar. Nah, anak ini jika nantinya masuk ke dalam kelompok yang sudah siap, kemudian kelompok yang cukup siap atau perlu bimbingan, strategi apa atau solusi seperti apa yang akan Bu Dita terapkan pada anak tersebut, khususnya pada kelompok tersebut, agar kelompok tersebut tetap bisa melakukan diskusi kelompok dengan baik? Kalau pada anak yang kelompok yang cukup siap di sini, lembarnya materinya juga kita bedakan yang khusus bentuknya. Jadi kalau di kelompok yang siap berarti kan mereka sudah siap ya, sudah ada pengetahuan awal. Jadi saya pada modulnya hanya menambahkan gambaran seperti bagaimana bentuk tabel, bentuk diagram garis, diagram lingkaran seperti itu. Lalu kalau yang di kelompok yang cukup siap di sini kan juga saya bedakan materinya juga lebih banyak. Lalu kalau yang perlu bimbingan nanti juga materinya banyak. Terus di situ ada langkah-langkahnya, proses-prosesnya dalam bagaimana cara mengerjakan atau menyusun membuat diagram ini. Luar biasa ya, solusi antisipasi yang akan kita persiapkan untuk kegiatan pembelajaran tersebut tadi. Semoga adakah yang ingin kita sampaikan lagi pada saya untuk kegiatan supervisi besok agar lebih bisa berjalan dengan lancar. Jika mungkin kita masih ada yang tanda kutipnya masih was-was bagaimana besok mungkin. Kalau ini ya Bu Uswatun, kalau di kelas saya kalau pembagian kelompok ini kan 3. Nah, tapi ini kalau 3 setiap kelompok 8 sepertinya banyak sekali. Nah, mungkin saya siasati nanti berkelompok, tetapi ada kelompok yang A, B, dan C. Nah, salah satu dari kelompok itu kalau nggak 2 itu ada kelompok B-nya 2. Seperti itu boleh aku ya? Bisa saja, berarti dalam pengelompokannya itu nanti misalnya ada kelompok A, kemudian B1, B2, dan C1, C2 bisa seperti itu. Baik. Oke, baik, sepertinya kegiatan praobservasi pada siang hari ini cukup Bu Dita. Terima kasih sekali lagi atas bantuannya. Semoga besok ada kegiatan supervisi akademiknya lancar. Kegiatan pra-supervisi akademik yang kami lakukan untuk selanjutnya akan kami lanjutkan besok pagi. Ada kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan di kelasnya Ibu Dita, yaitu kelas 4B SD Negeri Samosir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas bisa memimpin untuk berdoa, silakan. Di tempat duduk siap, gerak. Beri salam pada Bu Guru.
dan ini kelompok C1, C2. Nggak apa-apa. Kelompok B. Ini kelompok A, kelompok B, B1, B2, C1, C2. Ya. Nanti, perhatikan, nanti dari setiap kelompok ini, perhatikan, tepuk 1, tepuk 3. Nanti dari setiap kelompok Ibu harapkan nanti kalian belajar bersama, berdiskusi ya, belajar bareng-bareng. Oke, ini caranya gawe ini kepriwe sih, cara gawe diagram batang ini kepriwe, cara gawe diagram lingkaran ini kepriwe, seperti itu ya. Itu nanti kalian bekerja sama bareng-bareng mencari tahu ini kepriwe gitu ya. Nah, nanti kalian ibu mau bilang di sini ya, setiap kelompok ini kan kelompok A, kelompok B, kelompok C nanti mendapat materinya berbeda-beda. Materi isinya itu berbeda-beda, jadi kalian tidak usah melihat kelompok A kok materinya kayak mana, kelompok B kok materinya kayak mana, tidak usah ya. Nah, ini namanya pembelajaran berdiferensiasi, proses diferensiasi, pembedaan prosesnya yang ini prosesnya ibu kasih materinya yang seperti ini, yang kelompok B ibu kasih materinya berbeda dengan kelompok A, yang kelompok C tentu nanti materinya berbeda ya. Ingat-ingat dulu. Setelah itu nanti kalian ibu minta setelah kalian mempelajari nanti ada soal dari ibu ya. Nah, kalian sudah menyiapkan kertas, nanti kalian bisa mengerjakannya bersama kelompok di kertas itu. Mengerjakannya mandiri tetapi boleh bersama-sama ya. Setiap anak harus mengerjakan. Paham? Ibu bagi materinya ya. Nanti di bawah BCA. Hello. Perhatikan, itu kalian sudah mendapatkan modul, namanya modul atau panduan lembar kerja ya. Setelah itu nanti di akhir kalian nanti ibu akan memberikan kalian lembar kerja. Nah, perhatikan dulu. Per kelompok kalian nanti kalian terserah mau membuat soal itu, menyajikan soal itu dalam apa, kalian terserah ya. Boleh menyajikan dalam diagram batang, boleh menyajikan dalam diagram garis, ataupun menyajikan dalam diagram lingkaran, terserah kalian, terserah kelompok kalian, tetapi minimal 2 ya, minimal 2. Nanti ada soal. Nah, nanti di soal itu kalian bisa mengerjakan, terserah kalian mau mengerjakan menggunakan diagram apa, terserah, atau menggunakan tabel, terserah ya. Sudah paham? Nanti ibu kasih soal, sekarang kalian bisa berdiskusi,
ini terkait dengan kegiatan yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu kegiatan supervisi kita sebelumnya kemarin kan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya bagaimana pelaksanaan melaksanakan tugas dari Bu Uswatun, jadi sudah melaksanakan BU Sekolah materi ini kan program dalam melaksanakan tugas backlog gitu ya kita kan ini kan percakapan setelah kegiatan pembelajaran untuk apa yang ingin saya dapatkan hari ini, saya memperoleh berupa penguasaan kelas, cara penguasaan kelas yang baik seperti itu agar siswanya ya tidak bosan. Kelas agar lebih baik dan anak-anak supaya tidak bosan seperti itu. Tidak dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan alhamdulillah sudah tercapai ya Bu Gus. Tujuan pembelajaran saya kemarin kan siswa cara penyajian data. Nah, alhamdulillah siswa juga sudah bisa membedakan pembelajarannya tetapi nah, kalau untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri apa? Rencana pelaksanaan pembelajarannya mulai kalau sudah terus juga kalau ceritakan yang sesuai kalau saya kan sebelumnya sudah saya berikan tes tentang belajar siswa langsung saya persiapannya masing-masing. Setelah itu lalu saya beri materi berdasarkan soal dan dalam menjawab siswa saya berikan kebebasan mereka memilih menyajikan itu pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran proses ya. Siswa siapa belajar. Kalau hal-hal yang belum sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah kita sebelumnya apa benarnya sesuai dengan muncul sepertinya belum ya, tapi mungkin dalam pelaksanaan dalam kesulitan ya dalam apa ya, karena kan ini saya berdasarkan kesiapan belajar kurang fokus, gampang kurang fokus dia cenderung itu hanya satu anak saya kurang fokus. Memang satu anak ini dalam pembelajaran anak ini cenderung hiperaktif. Nah, hiperaktifnya itu selain kurang fokus biasanya apa lagi? Kurang fokus lalu mengganggu temannya seperti itu. Dalam proses diskusi kemarin berarti anak ini mengganggu teman-temannya seperti itu. Kalau saya ingatkan fokus lagi
bisa bekerja sama dengan sangat ingatkan kembali agar dia berdiskusi kembali ya seperti itu saja. yang Belum dilakukan ya, mengingatkan anak itu untuk apa bisa fokus lagi untuk yang lain mungkin ada lagi agar biar apa diskusinya bisa berjalan dengan lancar, terus diskusinya sama teman-temannya juga komplain. Adakah yang sudah dilakukan? Jadi kalau saya pada saat diskusi kan saya juga berkeliling ya Bu, maksudnya itu kan melihat apakah ya kelompok ini jadi saya ya seperti itu di arahan seperti itu jika ada yang belum paham atau yang mengalami kesulitan seperti itu. Seperti itu. Tadi kan disebutkan persiapan belajar. Anak ini masuk ke kelompok yang mana? Sedang Kelompok sedang. Berarti anak ini sebenarnya dia bisa bahkan mungkin bisa lebih baik dari teman-temannya kalau dia bisa ya, fokus seperti itu. kalau dia fokus memang dia kadang fokus. Kalau fokus dia bisa, tapi kalau karena dia itu kurang ini ya, saya kurang menarik berubah dan belajar. Dan kalau menurut dia sendiri ketika sudah berkata rencana kita untuk ke depan agar bisa membuat anak ini bisa fokus dan membuat anak ini tidak Dalam satu hari itu saya mungkin akan menerapkan kesepakatan kelas diferensiasi yang lain ya, bisa diferensiasi konten mungkin agar anak tidak bosan dan yang perlu cuma prosesnya yang sama hasilnya. Kalau kontennya bisa dengan satu gambar, yang satu video, gitu. agar anak apa ya? ya betul kita kan yang dilaksanakan kita itu berdasarkan hasil belajar kita membedakan anak tapi materinya itu hanya saja tingkatan kesulitannya ya berbeda. Untuk ke depan berarti rencana kita selain kayak kesepakatan kelas sudah dibuat ya ini itu menyiapkan kembali dan biasa kita akan mencoba membuat pembelajaran diferensiasi yang lain, salah satunya tadi konten. Kita mungkin akan apa aja yang akan buat atau bikin medianya atau sumber belajarnya. Nih, kalau media saya kalau media itu gambar-gambar video saya inginnya seperti itu loh Bu. Gambar video yang apa itu Kita ingin untuk sumber belajar. dari buku paket itu Kita supaya anak ini tidak bosan, bisa fokus lagi salah satunya kontennya sumber belajar anak bisa saja untuk mungkin jika anak kita lingkungan kita juga kita belajar yang kita lakukan apa yang akan kita pertahankan akan saya pertahankan mungkin menggunakan
pembelajaran diferensiasi ya karena itu menarik bagi anak. Seperti itu sesuai dengan kesukaan mereka. Mereka suka kita akan kayak berapa tahap yang belajar diferensiasi di kelasnya gitu kan. Nah, selain nanti skill saya ya, skill saya dalam menyajikan materinya. Membuat video, gambar, yang mengelola media pembelajaran belajarnya seperti itu ya. Kita dari untuk rencana kita aktivitas pembelajaran seperti apa yang akan kita terapkan di kelas. Itu yang pertama, yang penting belajar itu apa ya, siswa senang, siswa itu aktif. Aktif terlibat langsung dalam, kalau bisa ya terlibat langsung dalam pencarian itu. Kayak mau belajar apa hari ini, terus apa yang akan disiapkan, itu anak-anak dilibatkan seperti itu. Dilibatkan lalu dalam misal mereka itu mencari Kita hanya sebagai fasilitator gitu. anak itu bisa aktif, mereka senang, happy. Kita ya, apa aktivitas belajaran kayak gitu kita apa tidak lagi kembali kan kata pembelajaran yang bukan hanya siswa senang tapi juga siswa paham dan dia juga apa ya, aku merasakan misalnya andil bukan karena guru tapi juga ada kemauan dari siswanya. Nah, tujuh berarti rencana ke depannya kita akan menggunakan ya salah satu belajarnya yang akan dipakai oleh kita tergantung materinya ya Bu. Soalnya kalau itu IPA sosial bisa tahu yang ini difokuskan kita saat ini ya berapa semester yang untuk beberapa minggu depan yang ingin kita fokuskan itu nanti ingin menggunakan pembelajaran semester metode ya ya mungkin kayak tadi diferensiasi proses diferensiasi konten yang ingin dikembangkan oleh kita ya Pak. menggunakan diferensiasi konten yang saya kalau tujuan yang tidak dicapai dari kenapa kita menggunakan diferensiasi konten? karena ya satu siswa pasti
belajar yang pertama ya pasti anak senang sambil belajar. Pelajaran kita kalau kita kelas 4 itu ketika anak bahagia anak belajar secara langsung anak bahagia nanti untuk ukuran keberhasilannya Ukuran keberhasilannya ya dari hasil tercapai tujuan belajar yang saya sampaikan tercapai nanti tujuannya mencapai tujuan yang belajar sampai gitu ya. keberhasilan ya dari hasil belajar sudah mencapai kayak maksimal ya 80% ke atas lah. Apa saja yang kita butuhkan yang saya butuhkan ya untuk selalu Puswadun agar menyemangati saya, ayo Mbak Duka belajar membuat, belajar itu mencari sendiri yang lain dan itu mencari Bukan dari saya dan teman-teman dari rekan sejawat ya dari yang lain. Dan yang pasti ya yang ada di kelas itu yang sama
kita ya supaya tanya lagi satu aja ya. Bagaimana perasaan kita setelah kegiatan kucing pasca? Saya merasa lega ya Bu ya, karena saya kan juga mengingat-ingat kemarin ini, jadi saya mengingat-ingat urutan yang di kelas ingin disampaikan dalam proses menyampaikan saya mendapatkan ilmu dari Bu Suatu. Oh ini sarannya seperti ini, sarannya seperti ini. Saya tidak memberi saran, kita sendiri yang menyampaikan solusi dari permasalahan